Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap kita. Karena itu biarlah setiap kita terus merindukan suara Tuhan, merindukan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Dan untuk hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Kami buka telinga kami siapkan hati kami untuk menjadi benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi dan layakan hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, konteks firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana kita orang-orang percaya di hadapan Tuhan dengan berbagai macam karunia, berbagai macam latar belakang, ya, kita dipersatukan di dalam Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa demikian juga kita walaupun banyak, ya. Di GB Victory kita banyak, lebih dari satu saja itu sudah banyak, ya, jamak. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, ya. Jadi meskipun kita banyak dari berbagai latar belakang budaya, suku, bahasa, gitu ya. Kita memang banyak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini artinya kalau kita tarik dalam konteks Indonesia, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karenanya judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu jua. Ini satu semboyan yang luar biasa. Satu semboyan yang mempersatukan Indonesia. Indonesia itu ada ratusan bahkan ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia dengan berbagai macam suku bangsa bahasa, begitu ya. Tapi pada tahun 1928 sebelum Indonesia merdeka, pemuda-pemuda Indonesia sudah punya kesadaran untuk menjadi satu. Makanya ada yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah, yaitu tumpah darah Indonesia atau tanah air Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks kita sebagai warga gereja, sebagai pengikut Tuhan, realita bahwa kita berbeda itu memang nyata, ya. Nah, makanya hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini bahwa berbeda tetapi satu jua atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, satu tubuh dalam bahasa Yunani adalah hensoma. Hensoma itu adalah satu tubuh. Nah, artinya apa? Ada 3 poin di sini yang ingin saya bagikan menjadi renungan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda itu, kita satu identitas di dalam Kristus. Kita berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda-beda karunia, ya. Tapi ingat, identitas kita satu. Identitas kita satu. Kita adalah sama-sama orang percaya, sama-sama pengikut Kristus, sama-sama orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Identitas kita, ingat, ya. Kita boleh berbeda. Kita memang berbeda, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tapi identitas kita satu, sama-sama anak Tuhan Yesus.
Kalau anak-anak muda sekarang kan sering bilang anaknya Papi Jesus, katanya begitu ya. Jadi kita semua ini anaknya Papi Jesus atau anaknya Bapa di surga. Identitas kita adalah anaknya Bapa di surga atau murid Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hensoma di sini menekankan identitas bersama dalam keselamatan. Ingat, kita punya identitas bersama dalam keselamatan. Keselamatan kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Kita adalah sama-sama warga kerajaan surga, begitu ya. Kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda latar belakang, kita boleh berbeda karunia. Tidak ada boleh yang merasa lebih superior dibanding yang lain. Tidak ada yang boleh merasa hebat dibanding yang lain, begitu. Kita semua sama. Kita punya identitas yang sama. Kita punya identitas yang sama sebagai warga kerajaan surga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, termasuk status sosial kita. Orang kaya, orang miskin, pejabat bukan pejabat, begitu ya. Pemilik perusahaan atau orang pekerja biasa, sama kita, sama-sama yang percaya Yesus pasti masuk surga. Dan itu adalah identitas kita bersama di dalam Kristus yang harus betul-betul kita sadari. Ketika kesadaran ini ada dalam diri kita, saya percaya kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, ya, saling menopang satu dengan yang lain. Kita nggak merasa bahwa kita paling hebat dari yang lain sehingga kita merendahkan yang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ingat, identitas kita sama. Ya, hensoma itu menekankan identitas bersama dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang terakhir, berbeda tetapi satu atau Bhinneka Tunggal Ika itu mau menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial, ya, yang dilahirkan berbeda, tapi kita saling ketergantungan satu dengan yang lain, saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Saya dengan Bapak Ibu, saya tidak bisa hidup sendiri, ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu, kita jangan antisosial. Kita harus menyadari bahwa memang perbedaan bukan sesuatu yang harus membuat kita tidak bisa hidup bersama dengan orang lain. Justru dengan perbedaan latar belakang, perbedaan apapun dalam diri kita, kita menyadari bahwa kita harus dilengkapi juga oleh orang lain, begitu. Kita juga harus memperlengkapi orang lain. Kalau kita bandingkan dalam Roma pasalnya ke 15 ayat yang pertama, di sana ayat firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini artinya bahwa kita harus hidup bersama dengan orang lain. Kita harus saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain dalam satu komunitas sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Berbeda itu realita, tapi kita harus satu di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah renungan pagi ini terus meneguhkan kita bahwa kita harus saling menopang dengan yang lain, satu dengan yang lain. Itu adalah satu kesatuan, ya. Perbedaan jangan kita besar-besarkan, ya, tapi perbedaan kita harus konsolidasikan, ya, sehingga perbedaan itu menjadi kekuatan kita. Tapi ingat memang bahwa kita memang adalah satu di dalam Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, karena kita adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memampukan kami, menolong kami, supaya kami bisa hidup bersama dalam perbedaan, dan kami saling menopang satu dengan yang lain
Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam persekutuan lewat Victorious Devotion hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.